Jika kita amati, orang-orang Yahudi biasanya memakai pakaian yang seragam seperti ini, suka memakai jas hitam panjang disertai dengan topi bundar, dan juga suka memanjangkan serta menjalin rambut jambang-jambang mereka. Namun, ternyata tidak semua orang Yahudi memanjangkan rambut jambangnya. Hal ini karena hanya Yahudi Ortodokslah yang berpenampilan seperti itu. Itu semua dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di kitab Taurat mereka, dan juga ada perbedaan style antara sekte Haredim, Yemenite, dan Hasidik. Ajaran Yahudi juga mengatur cara berpakaian yang disebut dengan koser. Selain wajah berjenggot dan kebiasaan memakai topi hitam lebar, mereka juga menumbuhkan dan memanjangkan rambut di kedua sisi kanan dan kiri kepala. Gaya rambut seperti ini disebut juga dengan nama peyot atau payet. Gaya rambut seperti ini sebagian besar dipakai oleh para Yahudi Ortodoks dan ada juga Yahudi di Yaman. Bagi orang Yahudi Yaman, peyot ini disebut simanim sebagai tanda untuk membedakan antara orang Yahudi dengan masyarakat Yaman yang beragama Islam. Dalam kepercayaan mereka, pemakaian peyot bagi orang Yahudi Ortodoks berdasarkan perintah Tuhan di dalam imamat yaitu tentang larangan mencukur tepi rambut kepala. Seorang rabi Yahudi bernama Samson Raphael menegaskan, bahwa peyot merupakan bentuk simbolik pemisah antara bagian depan dan bagian belakang otak. Pemakaian peyot membuat pernyataan, bahwa mereka mengakui kedua aspek dari pikiran tersebut dan bermaksud untuk menjaga dan menggunakan bagian-bagian itu sesuai tugas yang mereka terima. Menurut Raphael, rambut juga merupakan simbol kebanggaan karena merupakan bagian yang terlihat oleh orang lain dan bisa menimbulkan kesombongan. Larangan memotong peyot juga mengingatkan seseorang untuk tidak menekan penampilannya tetapi bergantung pada kecerdasan dan karakter yang baik. Orang Yahudi meyakini, bahwa mereka adalah orang yang taat dan orang-orang yang berusaha untuk menerapkan hukum berdasarkan penafsiran mereka. Di dalam agama Islam, ternyata juga menerapkan gaya penampilan sebagai pembeda antara umat Islam dengan umat lainnya, seperti setiap pria muslim disarankan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis mereka. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Berbedalah kamu jangan menyamai dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain peyot, identitas orang-orang Yahudi juga seringkali terlihat memakai jas hitam. Mengenai pemakaian jas ini, ternyata ada banyak model seperti model bekise, kapoteh, dan rekel. Bekise adalah mantel panjang yang biasanya terbuat dari bahan sutra atau polyester yang berwarna hitam. Pakaian ini dipakai oleh orang-orang Yahudi Hasidik. Setelan ini biasanya dipakai ketika waktu liburan Sabat dan liburan Yahudi, atau biasa juga dipakai di acara pesta pernikahan. Sementara kapoteh, dipakai oleh para Haredim yang sudah menikah. Kapoteh ini memiliki jahitan yang unik jika dibandingkan bekise, di mana pakaian ini terbuat dari wol dan sutra. Sedangkan rekel, dipakai untuk pakaian sehari-hari dari hari Minggu sampai hari Jumat. Meskipun rekel ini dimaksudkan untuk penggunaan di hari kerja, tetapi ada beberapa yang menggunakannya di hari Sabat atau Sabtu. Sementara untuk pemakaian topi, sebenarnya alasannya sama dengan penggunaan jas. Topi yang dipakai oleh orang Yahudi disebut dengan fedora atau hombok. Pada awal abad ke-20-an, pakaian jas dan topi fedora menjadi pakaian umum oleh orang-orang Eropa hingga komunitas sekte Haredim dan Yahudi Ortodoks. Mereka menjadikan mode fashion ini sebagai pakaian khas mereka sehari-hari. Mengenai pakaian kepala, ada satu jenis pakaian yang harus dipakai oleh orang Yahudi yaitu yarmulke atau kipah, yaitu semacam peci bulat yang kerap dipakai oleh Paus di Vatikan. Kipah merupakan semacam topi setengah bola yang dipakai sesuai perintah agama mereka untuk menutup bagian kepala. Kipah tidak saja dipakai oleh kaum Yahudi Ortodoks, tetapi juga dipakai oleh Yahudi konservatif, Yahudi modern, dan Yahudi Zionisme. Tidak hanya fedora, topi penutup kepala mereka juga memiliki banyak sekali model seperti kasket yang biasanya dipakai oleh anak-anak Yahudi Hasidik sebagai alternatif kipah. Sejak awal abad ke-20-an sampai Perang Dunia Kedua, banyak orang Yahudi Rusia dan Yahudi Polandia yang mengenakan topi ini sebagai bagian dari pakaian sehari-hari mereka. Topi jenis ini diperkenalkan pada awal abad ke-19 sebagai pakaian kerja yang murah dan praktis untuk para pelaut dan pekerja pabrik di Eropa. Lalu, ada juga kolpik atau sejenis tutup kepala tradisional yang dipakai oleh keluarga Rabi Hasidim dan juga dipakai oleh anak-anak yang belum menikah. Selanjutnya, ada juga straimel atau topi bulu yang dikenakan oleh banyak pria Yahudi ultra-ortodoks yang sudah menikah, tetapi juga dipakai oleh Yahudi Yerusami yang tinggal di Yerusalem. Kemudian, ada juga spodik atau topi bulu tinggi yang dikenakan oleh beberapa Yahudi Haredit terutama anggota sekte yang berasal dari Kongres Polandia. Jadi, itulah beberapa alasan mengapa orang Yahudi selalu memakai topi dan jas hitam yang menjadi pakaian sehari-hari mereka.